Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang tak pernah berhenti dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Kapanpun dan dimanapun kita berada, pada saat itu pasti ada nikmat Allah. Kapanpun, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, setiap detik bersama kita ada nikmat Allah yang menyertainya, yang bersama kita. Nikmat sehat. Dengan sehat itulah kita bisa berada di rumah Allah pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau hadir tapi sakit. Sudah siap-siap untuk hadir tapi ternyata Allah tidak mengizinkannya. Nikmat sehat saja tidak cukup. Ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Iman. Islam. Banyak yang sehat pindah sampai-sampai kamu saja. Diberikan oleh Allah semua bentuk kemegahan dunia. Jarang nampak. Berarti nikmat iman lebih berharga dari nikmat sehat. Banyak juga yang sakitnya tapi tetap pergi ke rumah Allah yang mulia ini. Oleh karena itu sahabat dulu, ada di antara sahabat yang ketika ditanya oleh Nabi, "Kaifa asbahta?" Apa kabar wa'angnya Rasul? Kalau awak tanya kabar, apa biasa jawab? Alhamdulillah, sehat. Tapi sahabat ketika itu dia tidak jawab sehat. Ketika Nabi nanya kabarnya. Apa jawaban sahabat itu ketika itu? Kaifa asbahta? Jawabnya, asbahtu mu'minan haqqa. Saya pagi ini benar-benar menjadi orang beriman. Kenapa dia tidak jawab sehat? Karena bagi dia nikmat sehat, nikmat iman mengalahkan nikmat sehat. Sementara kita pada malam hari ini ada iman dan ada sehat. Kita langkahkanlah kaki kita ke rumah Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari malaikat Allah. Ada doa dari malaikat-malaikat Allah untuk yang melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi seperti itu. Tidaklah seorang muslim berwudu di rumahnya kemudian ia pergi ke masjid tujuannya hanya satu, ibadah, taqarruban ilallah, kecuali ada doa dari malaikat. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Sampai dia masuk ke dalam masjid dan selagi berada dalam masjid malam yuhdis, selagi dia belum berhadas. Dan juga ada lafaz yang lain malam yu'zi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Jadi 3 doa. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni si fulan ini. Warhamhu, sayangi dia. Wa tub alaihi, terima taubatnya. Kalaulah dikabulkan oleh Allah doa malaikat yang 3 ini untuk kita, selamat kita. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk memperbanyak langkah kaki kita ke rumah Allah. Setiap langkah menghapus dosa
Dan langkah berikutnya mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah. Langkah pertama, hilang cek dosa. Langkah kedua, satu tangga naik derajat kemuliaan kita. Semakin banyak langkah ke rumah Allah, berarti semakin banyak dosa yang terhapus dan semakin tinggi derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dikatakan dalam hadis yang sahih. Mudah-mudahan malam hari ini fadilah itu bisa kita dapatkan, dan bersyukurlah karena takkan bisa terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang jujur dalam mencintainya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang serius dalam mencintainya. Apa makna mencintai Rasul? Sukai apa yang beliau suka. Ikut membenci apa yang beliau benci. Itu cinta. Kalau seandainya kita mencintai apa yang beliau benci, atau kita membenci apa yang beliau sukai, berarti kita tidak sedang mencintainya. Berarti cinta kita dusta, cinta kita bohong. Inya suka, awak benci. Atau inya benci, awak suka. Kalau seandainya ada orang-orang yang memperolok-olokkan sunnah Nabi, jole Nabi mah jauh untuk bahan golak-golak aja gunanya. Jangan-jangan sedang tidak mencintainya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita jujur dalam mencintai, dan mencintai Nabi itu jalan untuk selamat di padang mahsyar. Jalan untuk mendapatkan keselamatan di padang mahsyar. Cintailah dia. Cintailah Allah dan cintailah Rasul. Ini ada sahabat di hadapan Nabi, ada sahabat yang lain bertanya, apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul, bila terjadi kiamat? Jawaban itu tidak penting. Di samping Nabi tidak tahu. Karena tidak penting untuk dijawab, ya tidak tentu Nabi kan tidak tentu Nabi kiamat dah. Yang tahu kiamat siapa? Allah, hanya Allah saja. Nabi tidak mungkin membuat-buat jawaban kan? Hanya Allah yang tahu. Nabi balik bertanya. Pertanyaan Nabi itu mengingatkan kepada yang lebih penting. Apa pertanyaan Nabi? Maza adattalaha. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi? Ini lah pasti rumah. Jadi sesuatu itu kalau lah pasti ya, jangan ditunggu-tunggu aja wilonya lah pasti rumah. Yang lebih penting adalah untuk mempersiapkan kedatangannya. Nabi bertanya, maza adattalah, apa yang kamu persiapkan untuk itu? Jawab dia, adattuha bihubbillahi wa birasulih. Aku persiapkan dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, engkau bersama orang yang engkau cintai di mahsyar. Kira-kira kalau sama Nabi di mahsyar selamat enggak? Itulah pasti, semua Nabi. Ke Nabi kau nyo sampion Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi tentukan pilihan kita hari ini. Nanti di mahsyar nak sama siapa, Wak? Nak sama artis, cintai artis dari kini. Karena Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Nak sama siapa awak sok di masa? Nak sama Nabi, cintai Nabi. Dan agama begitu mudah
untuk mengajarkan kita bagaimana cara mencintai Nabi. Tak ada nampak ya dia jodoh Nabi itu. Cuma kadang-kadang awak aja nak membuat payah sendiri. Awak aja nak memandai-mandai, akhirnya awak payah sendiri. Padahal ketika rel yang diatur oleh Nabi itu awak langkahkan kaki awak situ. Semua mudah, semua pasti, semua selamat. Tapi kadang-kadang ada orang yang keluar dari rel itu. Konya Nabi belok ni kena ada. Tak soi ko pas dari kamai ko Tidak pasti berujung pada kecelakaan dan jangan-jangan sedang membenci Nabi. Oleh karena itu berselawatlah kepada beliau, karena selawat itu adalah bagian dari cara membuktikan cinta kita kepadanya. Selawat itu kan doa. Selawat kepada Nabi itu artinya doa. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, perlu je doa Nabi dulunya. Nabi dijamin surga enggak? Dijamin surga. Nabi orang dijamin surga. Inyo pertama masuk surga. Ada nado kan masuk lah, kalau inyo lo masuk. Dijamin masuk surga. Itu apa selawat je lah. Apa salam je lah. Salam itu kan selamat. Itu artinya yang membutuhkan selawat dan salam ke Nabi itu tidak Nabi dah. Awak nak perlu. Seandainya kau banyak orang dalam tidak mau berselawat kepada Nabi. Nabi selamat. Selamat kan? Nabi masuk surga. Masuk surga. Tidak awak. Mari kita berselawat. Tidaknya Allah. Nabi masuk surga. Cuma awak cendak apa sok? Berarti berselawat kepada Rasul bukan kebutuhan Nabi. Nabi tidak butuh. Kita yang membutuhkan. Dan kita yang lebih banyak mendapatkan kebaikannya. Apanya Nabi? Man shalla alayya salatan. Siapa yang bersalawat kepada saya satu kali, sallallahu alaihi biha asyra. Allah bersalawat untuk inya sebanyak 10. Mana banyak dapat? Man shalla alayya salatan. Siapa yang bersalawat kepada saya sekali. Sekalinya Allah balas salawat itu untuk dia 10 kali. Cie wak ben 10 dapat. Inilah keistimewaan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali. Itu kelipatan macam itu tidak ada ke syariat selain Islam, selain ajaran Nabi tidak ada. Pada ajaran Nabi-Nabi sebelumnya tidak ada. Karena salah satu dari keistimewaan syariat Rasul kita adalah mudha'afatul ajr. Dilipat gandakan pahala. Oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu untuk memperbanyak selawat dan salam. Bahkan Rasul menjadikan itu ukuran kebakhilannya seseorang. Orang yang bakhil itu ndak mau membayar harta, itu bakhil jo mungkin, tapi ada yang lebih. Apa itu? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang ketika nama saya disebut tapi dia tidak balas dengan salawat dan salam. Dongo dek nama Nabi Muhammad tersebut tidak dibalas dengan salawat dan salam. Berarti itu adalah orang yang bakhil. Kenapa lebih bakhil? Nya tidak ada ruginya. Kalau memben harta mungkin berkurang hartanya kan. Mau payah memben hartanya awak mencai. Peras keringat, banting tulang, itu lama-lama aja memben kurang. Banyak yang payah. Ugi kan? Kalau tidak mau berselawat, ada yang kurang darinya. Nah, maka lebih bakhil. Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Dan ketika kita berselawat, awak berada pada level ketiga nombor selawat.
Siapa yang pertama? Allah. Setelah Allah, malaikat. Setelah malaikat, baru diajak awak untuk berselawat. Maka ada ayat yang tak pernah lupa ala khatib di hari Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka semua berselawat kepada Nabi. Setelah itu baru kita diajak. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman, mau ndak kalian sama-sama kami? Itu arti ayat itu. Maukah kalian satu kafilah dengan kami? Kata Allah ke awal. Saya sama malaikat-malaikat saya sudah berselawat sama dia. Kalian mau ndak ikut? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Hei orang-orang beriman, berselawat pula lah kepada. Berarti pada saat kita berselawat, buktikan dengan memperbanyak selawat, membuat kita bisa mendapatkan syafaat dan bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Nabi dari telaganya. Ada hadis Nabi, ana faratukum fil haud. Saya nanti mendahului kalian di telaga. Dulu Nabi pergi ke telaganya dulu. Ada telaga Nabi, al-haud. Ditunggu-tunggunya nanti. Datang kasih minum, datang kasih minum. Kata Rasul apa? Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau sudah meminumnya lam yazma abadan, dia tidak lagi merasa haus. Padahal mahsyar adalah tempat di mana orang kehausan. Ada orang yang diusir oleh malaikat. Datang, suhkan. Paikan jauh-jauhnya malaikat. Apa kata Nabi? Wahai malaikat, kenapa diusir? Bukankah itu umatku? Dari mana Nabi tahu itu umatnya? Min atharil wudu. Dari bekas air wudu. Bercahaya anggota wudu orang-orang beriman sebagai umat Nabi Muhammad. Ada yang diusir, malaikat yang ngusir. Kenapa diusir kata Rasul? Kata malaikat dalam hadis itu dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Berarti Nabi tidak mengetahui apapun yang kita lakukan setelah dia wafat. Ternyata penjelasannya ada dua yang diusir itu. Yang pertama adalah al-murtaddin, orang-orang murtad, berarti meninggalkan agama. Dan yang kedua adalah allazi ghayyara ad-din, orang-orang yang merubah-rubah agama, yang menambah atau mengurangi. Ndaknya Nabi deh, yonya Nabi ndaknya. Dia berubah. Oh, ketika Nabi tahu alasannya, Nabi pun ikut mengusir bu'dan liman baddala dini. Celaka, pergi jauh orang-orang yang telah merubah agamaku. Mudah-mudahan jangan hendaknya kita masuk sampai ke dalam orang-orang yang diusir oleh Nabi. Betapa ruginya ketika kita diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hendaknya mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menikmati nikmatnya minuman yang dari telaga Rasul dan tak bisa dibandingkan dengan minuman apapun yang ada di muka bumi hari ini. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sesuai dengan tema yang mau kita angkat pada malam hari ini, itu adalah tetap menggenggam atau melepaskan. Tetap menggenggam ataukah kita mau melepaskan? Apa makasih judul kau? Menggenggam piti atau menggenggam yang lain. Judul ini diambil dari sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti zamannya, kata Rasul, akan ada nanti zaman yang dialami oleh manusia, asabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamr. Asabiru fihim ala dinihi, orang-orang yang sabar, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Ada zamannya nanti berpegang teguh dengan agama itu kal qabidi alal jamr, sama seperti memegang bara api. Bara api, bau bahasa siko bau aja. Samanya kan? Seperti memegang bara api. Orang yang sabar beragama, konsisten, teguh, ternyata itu tidak mudah. Ini ibarat dari Nabi. Itu Nabi yang menggambarkan kal qabidi alal jamr, sama seperti memegang bara api. Leh tolok. Angek itu. Bau api itu pane angek. Tapi kalau dipegang terus mungkin bisa padam. Tapi tangan melepuh. Mungkin padam dia. Kalau pegang tapi ya dia siap-siap aja lah. Ini gambaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan kita beragama di akhir zaman. Apa kata ulama? Qala ahlul ilmi, di antara ulama memaknai hadis tadi, wa dzalika likasratil fasadi wal fitani wal mughriyat wa qillatil a'wani 'ala ta'ah. Itu sebab kesan. Sebabnya adalah karena terlalu banyak fasad, kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, wal fitan, dan fitnah, wal mughriyat. Mughriyat itu sesuatu yang menggiurkan. Maksiat tapi disampul sehingga menggiurkan. Dosa dalam tapi dibalut dengan sampul sehingga membuat orang menjadi tertarik. Dosa-dosa lah. Di samping itu semua, wa qillatul a'wani 'ala ta'ah. Sekenek kawan untuk taatnya. Fasad banyak, fitnah banyak, perkara-perkara yang menggiurkan, dosa tapi menggiurkan banyak. Yang sekene apa? Al-a'wan 'ala ta'ah. Kawan yang sama-sama membantu untuk taat. Nak jujur wak, bongi wak enggak wak. Payah jujur penuh gini. Kurang untung. Nah, ketika kita berupaya untuk bertahan, itu tidak memegang bara api tadi itu. Barangkali mungkin akan dicemooh. Orang-orang yang taat di akhir zaman itu dihina, dimaki, dicemooh. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasul itu macam-macam tuduhan. Padahal hanya upaya untuk bertahan di atas ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengajarkan hal-hal yang sunnah saja payah kadang. Karena dianggap nanti hanya kalian yang masuk serogonya nya itu jangan sunnah. Cik itu aja sunnahnya. Ini semua adalah bagian dari bara. Bagian dari panasnya bara yang mesti kita siap untuk pegang. Maka judulnya siap untuk menggenggam atau melepaskan. Ya enggak usah orang siap bro. Enggak usah orang yang siap bro. Enggak tahan dia cuma orang dah. Enggak tahan dia maki-makian dah. Enggak tahan dia dilabel-label dengan sesuatu yang
Mungkin dianggapnya itu sesuatu yang akan menjadi aib dan mengurangi kehidupan dia. Padahal kalau dia bertahan, berarti di situ sesungguhnya adalah kemuliaan. Kal qabidi alal jamar. Asa kene kawan untuk contoh itu. Di hadapan kebanyakan al-fasad. Di hadapan kebanyakan kerusakan-kerusakan. Nanti ini poinnya akan menjadi bagian dari penjelasan kita. Apa itu fitnah, apa itu fasad. Tentu kita harus memahami. Sekarang berangkat kita dulu dari hadis ini. Ibnul Jauzi berkata dalam Talbisu Iblis, apa kata Ibnul Jauzi? Iza ra'atil malaikatu mu'minan qad mata 'alal iman ta'ajjabat min salamatihi ay li salamatihi minal kufri. Apa kata Ibnul Jauzi? Apabila malaikat-malaikat itu melihat seorang mukmin mati di atas imannya. Kalau mati di atas iman berarti memegang bara, siapnya memegang bawah. Tapi kok Ibnul Jauzi oleh lama lo kan jaga dengan awak. Apa katanya? Ta'ajjabat, heran malaikat. Kok bisa selamat puji gayanya malaikat? Ta'ajjabat, kagum dia. Kagum dia. Kalau ada orang mukmin wafat di atas imannya, berarti dia wafat di atas ketaatan, wafat dan siap untuk memegang bara. Ta'ajjabat min salamatihi. Tergagum-kagum malaikat itu karena dia selamat. Selamat dari apa? Li salamatihi minal kufri. Karena dia selamat dari kekufuran, selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Berarti itu menunjukkan tantangan berat bagi seorang yang beriman. Karena ada orang-orang beriman, tetapi ketika kita tidak siap untuk memegang bara api, jangan-jangan kita wafat di atas dosa. Jangan kita wafat di atas kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita wafat tidak di atas sesuatu yang diinginkan dan dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan satu. Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau itu adalah guru utamanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, dia punya murid utamanya itu adalah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Apa kata beliau? Hadzal hadis ini yaqtadi ikhbaran wa irsyadan. Ada dua hal yang kita dapatkan dari hadis ini. Pertama ikhbar, yang kedua irsyad. Yang pertama pengkhabaran yang datang dari Nabi. Yang kedua bimbingan bagaimana cara menghadapi sesuatu. Ikhbaran Nabi memberitakan biqillatil khairi wa kasratis syarri fi akhiriz zaman. Melalui hadis itu beliau pahami bahwa Nabi sedang menginformasikan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman qillatil khair wa kasratis syarr. Sekenek kebaikan, banyak keburukan. Ini ikhbar. Nabi sedang memberitakan itu. Jadi wajar ketika dikatakan memegang bara api. Karena tantangannya besar. Kawan sekenek, fasad banyak. Sedangkan irsyad, di dalam hadis itu, irsyadan li ummatihi ayyutinu anfusahum ala hadhil halah. Ayyahfazu anfusahum minal fitnah. Dari hadis itu dapat kita pahami bahwa Nabi sedang membimbing umatnya agar tetap bertahan di atas keimanannya. Dia harus menjaga dirinya dari semua bentuk fitnah. Itu irsyadnya. Jadi dari hadis itu boleh pahami seperti itu. Nabi memberitakan gambaran akhir zaman itu nanti begini. Banyak keburukannya lagi daripada kebaikan. Nyado kebaikan dunia, cuma orang yang mengajar.
dan dibuat keadaan itu orang mughriyah, tergiur dengan sesuatu, padahal di dalamnya banyak kerusakan. Saya beri contoh, kalau ada dalam satu waktu bersamaan cik tabligh akbar, cik lay bekok hiburan malam, mana banyak? Mana banyak tabligh akbar lah? Banyak, berarti orang lebih menyukai hiburan. Itu mughriyat, sesuatu yang kita dibuat tergiur. Padahal bisa-bisa di dalamnya ada sesuatu yang mendatangkan dosa. Itu satu contoh kecil, dan contohnya tentu akan sangat banyak. Nah, maka disinilah kita perlu membahas kasratul fitan itu seperti apa, fitnah yang dimaksud seperti apa. Saya ingin menyampaikan apa yang disimpulkan secara ringkas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa fitnah itu secara garis besar akan dapat dibagi kepada dua. Yang pertama adalah fitnah syahwat, yang kedua adalah fitnah subuhat. Fitnah syahwat, fitnah subuhat. Fitnah syahwat itu merusak wilayah hati, sedangkan fitnah subuhat itu merusak wilayah akal. Seseorang kalau lausak hatinya, usak lo akal, lebih hina dari binatang. Itu yang ulaika kal an'am bal hum adall. Dan apapun fitnah yang terjadi akan kembali kepada salah satu dari yang dua ini. Fitnatus syahwat, fitnatus syubuhat. Apa itu fitnah syahwat? Fitnah dunia, fitnah yang bersifat keduniaan, harta, jabatan, pangkat, ketenaran. Orang gara-gara ingin viral, bisa dia mendurhakai Allah. Gara-gara ingin tersohor, gara-gara ingin viral, melakukan sesuatu yang ternyata Allah murka. Tapi murka lah Allah, yang penting banyak like, banyak yang suka. Itu semua adalah syahwat dunia, dan itu fitnah yang luar biasa. Bahkan beragama pun sekarang sudah dengan tujuan yang tidak benar. Hati-hati. Ada orang yang memaksa anaknya untuk mempelajari agama hanya agar sekedar bisa ikut dai cilik. Ingin lomba ikut dai cilik. Ada yang memaksa anaknya masuk ke sekolah-sekolah tahfiz agar bisa ikut tahfiz Indonesia. Kecil kali, kerdil kali kita di hadapan Allah kalau begitu. Saya bukan mengatakan tidak boleh untuk ikut itu, tapi kalau semata-mata tujuannya untuk itu, topik atau tidak? Kita sedang tergiur dengan sesuatu. Ini bagian dari mughriyat. Mughriyat itu sesuatu yang menggiurkan. Apa ada itu? Banyak hadiah, awak terkenal. Bekok kalau mau nang jadi bintang-bintang iklannya. Sekali tampil sekian piti. Kalau anak tentu ayam bukan piti bekok. Kadang-kadang ada yang belajar agama sekedar untuk bisa berdebat. La ilaha illallah. Ini agama bukan agama debat. Apakah kalau kita dalam debat lalu kebenaran berubah? Atau kalau kita menang dalam perdebatan kita lalu itu kata kunci yang dipegang dalam sebuah kebenaran?
Maka ulama pada masa dahulu, salah seorang dari imam pada masa dahulu, ketika dia ajak berdebat dalam persoalan agama, enggak katanya. Apa sebab? Dia nanya kepada lawannya tadi, seandainya saya menang dalam perdebatan itu, lalu kamu ikut saya? Atau kalau kamu yang menang dalam perdebatan itu, apakah saya harus ikut kamu? Apakah kebenaran Islam ditentukan oleh menang kalah dalam perdebatan? Tidak. Kebenaran dalam Islam ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang hebat bacito kini kalah wak kalau bacito, tapi yang disampaikannya semuanya adalah virus merusak Islam. Oleh karena itu, kebenaran agama tidak ditentukan oleh berdebat tadi itu. Ada yang sengaja kadang membuat buku panduan debat, panduan bisa melawan Wahabi umpamanya. Apakah itu ukuran kebenaran? Lah, tidak. Al-Quran, Sunnah. Apa yang ada dalam Al-Quran, apanya Allah Ta'ala. Tapi ketika ada syahwat, dia sudah merasa hebat, menantang segala-galanya, seolah-olah tidak ada lagi yang hebat. Berarti ini bagian dari fitnah, syahwat, fitnah dunia, harta. Banyak orang gara-gara harta lupa dengan imannya. Gara-gara untuk mendapatkan jabatan lupa dengan aturan-aturan agama. Yang penting lai dapet ko ha, agama tu kok lah. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi, para kalian di sisi Allah adalah yang paling kaya, itunya. Enggak. Tapi mereka punya kekayaan tapi digunakan habis untuk membela agama Allah. Itu tidak boleh orang jabatan zuhur lah. Kenapa demikian? Yang menganggap ini sesuatu yang urusan pribadi. Sembahyang itu kan pribadinya kan. Nah, tapi ketika ada pejabat yang memegang satu amanah dan kuat imannya untuk membela agama, itu sesungguhnya sangat diperlukan. Jadi tidak boleh, jangan salah paham. Carilah jabatan lo, raih, tapi jangan tinggalkan iman. Kalau lah dapet jabatan lo tu tidak ada iman, ya anyuik. Nyelamat tu makan jabatan. Awak dihormati dia orang, tunduk orang macam orang. Ketua menjabat tu. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, buktikan ungkapan saya. Kalau dia menjabat, beriman kepada Allah, dekat dengan Allah, berakhir jabatannya, orang masih memberikan penghormatan kepada dia. Tapi kalau tidak, habis, bahkan ada di antaranya, belum selesai jabatan, penjara sudah menanti. Apa betul? Lupa dengan keimanan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai Pak Lega? Lah bunyi cakap lancang. Azan? Baik. Kita jawab dulu suara azan, nanti insyaallah kita sambung langsung setelah azan ya. Insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Satu poin yang sudah kita bicarakan, yaitu yang akan membuat kita jauh dari agama adalah fitnah syahwat. Kalau seandainya kita sudah terpedaya oleh dunia, tidak ada cita memegang bau tadi, tidak ada dulu. Lalu lupa jadi bau tadi itu. Kalau sudah terpedaya oleh dunia. Kalau dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan syahwatnya, maka disitulah akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Maka fitnah syahwat itu akan melahirkan kedurhakaan, akan melahirkan kemaksiatan dan kemunafikan. Melahirkan kemunafikan. Munafik itu kan tidak sesuai kata aja, jati. Atau mudah berubah-ubah. Seiko haram, besok, dari banyak kan dapat kan halal. Bukankah itu syahwat? Bukankah itu kena dunia? Semua kena dunia. Tapi kalau ada iman di hati, insya Allah itulah akan membuat kita menjadi terhindar. Karena syahwat kita harus tunduk kepada syariat Allah, aturan agama. Mana yang diharamkan oleh Allah, kita haramkan. Mana yang dihalalkan oleh Allah untuk kemudian kita nikmati. Dan halal haram itu tidak mengikuti perasaan kita. Halal haram baik buruk tidak mengikuti ilmu kita. Tapi baik buruk halal haram itu mengikuti ketentuan Allah. Barangkali ada pikiran manusia bilang itu tidak baik, tapi nya Allah elok bervariasi, nya kalau tidak samur. Baik contoh, kalau diserahkan ke akal lawak menentukan baik buruk, ikut puasa kok tidak elok dah. Apa betul? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dokter punya ya. Kata dokter, jangan kurang minum. Yang dilarang itu, yang haram itu, yang buruk itu adalah yang dilarang oleh Allah. Apa saja, jika Allah melarang pasti buruk. Dan apa saja, jika Allah menyuruh pasti baik. Itu perlu ketundukan hati. Soal makanan, ada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jangan makan kau, jangan makan kau, jangan makan kau nya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian untuk memakan daging babi, memakan bangkai, memakan darah. Ada enggak orang makan darah? Ditampung darah sembelihan apa tampung macam apa? Abalatan di freezer. Boku kok do. Diiris-iris jenda tahu. Lemak zatnya, lemak lagi. Padahal haram. Siapa yang akan melakukan seperti itu? Orang yang tidak beriman atau orang yang jauh dari iman. Jauh, rasa takutnya tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Allah tapi tetap menjadi sesuatu yang dinikmati. Bertentangan berarti dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwati fillah, yang pertama sekali adalah fitnah syahwat. Ya, kita genggamkah atau kita lepaskan? Inginkah kita jauh dari fitnah itu ataukah ingin ikut menikmati semua fitnah yang ada? Semua ada di tangan kita. Dan ketahuilah semua kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fitnah syubhat.
Satu syahwat, dua syubhat. Fitnah syubhat ini fitnah pada pemahaman, fitnah pada pemikiran, fitnah pada keyakinan. Syubhat. Banyak hal-hal yang samar dalam kita beragama yang disebabkan oleh syubhat. Apa sebabnya? Kenapa bisa terjadi syubhat tadi? Lemahnya ilmu. Kalau syahwat tadi lemahnya iman. Kalau syubhat lemahnya ilmu, kurang pengetahuan, ndak tentu mana yang al-haq, mana yang batil. Sehingga sesuatu yang bersifat syirik dianggap tauhid. Ya syirik tuh, tapi dianggap itu bagian dari tauhid. Sesuatu yang menyimpang dalam persoalan agama, mengada-ngada dalam persoalan agama, itu dianggap sebagai sebuah sunnah. Apa sebabnya? Lemah ilmu, kurang pengetahuan. Kalau seandainya itu yang ada pada kita, maka akan mudah kita dibuai oleh subuhat-subuhat yang ada. Dan luar biasa subuhat hari ini dalam persoalan agama. Subuhat dalam masalah akidah, subuhat dalam masalah ibadah, subuhat dalam masalah akhlak. Itu semua akan benar-benar merusak agama kita. Maka subuhat itu merusak wilayah akal. Pikiran kita yang dirusaknya, karena membuat Islam menjadi samar. Sudah samar-samar lagi. Apakah ini bagian dari tauhid? Apakah ini syirik? Apakah ini bid'ah ataukah ini sunnah? Apakah ini sesuatu yang memang dalam agama ini dibolehkan, atau sesuatu yang dipoles menjadi baik, seolah-olah itu dianggap baik, dan yang baik aslinya itu menjadi tertinggalkan. Karena para ulama dulu mengatakan begini, setiap kali ada sunnah, setiap kali ada bid'ah yang dilakukan, pasti ada sunnah yang mati ketika itu, karena ini menempati posisinya. Nah sekarang kalau sudah jadi samar-samar, kalau sudah dibuai oleh subuhat-subuhat, kita akan jauh dari kebenaran, kita akan jauh dari al-haq dalam berbagai masalah, aqidatan wa ibadatan, baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah. Lalu bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Tentu akan ada banyak cara supaya kita jauh dari syubhat itu. Maka caranya bagaimana kita harus benar-benar menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi utama dalam kita beragama dalam segala hal, karena Nabi sudah sempurna untuk menyampaikan syariat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dah sempurna Islam itu, sempurna semua, sempurna secara pensyariatan, sempurna secara penyampaian, sempurna secara penerapannya, sudah semua, sehingga tidak lagi yang harus disamarkan. Tapi ketika kita tidak mengembalikannya kepada Quran dan Sunnah, kita mencari referensi lain, maka pasti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan dalam persoalan akidah itu terjadi karena banyaknya orang yang lebih mendahulukan akalnya daripada nas syariat itu sendiri. Itu penyimpangan. Saya berikan contoh. Bagaimana Al-Quran memperkenalkan Allah sebagai yang berkalam dalam Al-Quran. Quran kan kalam Allah.
Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya? Ambil dalam Quran. Allah dengan sangat jelas menjelaskan siapa dirinya, siapa dia. Dan kalau seandainya mengenal Allah kita ambil dari Al-Quranul Karim, akan kenallah kita dengan sesungguhnya siapa yang kita sembah, siapa Rabb kita. Tapi kalau seandainya di dalam mengenali Allah kita mendahulukan yang lain selain daripada Quran Sunnah, mendahulukan akal kita, maka pasti akan terjadi penyimpangan. Dipastikan. Karena ada di antara kelompok-kelompok aliran yang mengenali Allah melalui makhluk. Mengenali Allah melalui makhluk. Contoh begini. Makhluk, yang namanya makhluk, itu salah satu dari sifatnya adalah punya tempat. Butuh kepada sesuatu. Itu makhluk. Tidak ada makhluk manapun yang tidak butuh kepada makhluk yang lain. Itu makhluk. Jadi dikenali dulu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia butuh kepada manusia yang lain. Air butuh kepada tempat. Air di atas, meja di bawah. Berarti air butuh kepada meja. Ketika meja digeser, maka air bisa jatuh. Pokoknya yang namanya makhluk pasti membutuhkan sesuatu. Nah, kalau begitu, kalau memang makhluk membutuhkan sesuatu, berarti Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak butuh kepada apapun, karena Allah bukan makhluk. Allah adalah Khaliq. Sampai di situ betul enggak? Betul. Sangat betul sekali. Karena Allah enggak mungkin butuh kepada apapun. Tetapi keputusan akal bahwa Allah tidak butuh pada sesuatu nih, karena mengenal makhluk, dijadikan alasan untuk menolak apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam, Allah berada di atas aras. Apa kata yang tadi itu, yang katanya Allah tidak butuh pada apapun? Berarti ini bukan istawa. Karena kalau begitu berarti Allah butuh kepada aras. Situ salah. Jadi jangan dikenali Allah itu melalui makhluk. Nyado hadis tapi tidak sahih. Banyak dipakai doang sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan kenal Tuhannya. Maka kojo mengaji diri. Tidak bertambah ibadah. Jadi dipelajari Allah melalui makhluk. Yang pada akhirnya ketika ada satu kaidah yang dibuat oleh akal mereka menolak apa yang ada dalam Al-Quran, maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berarti itu bukan istawa, karena berarti Allah butuh kepada tempat. Ketika sudah berlogika seperti tadi, muncul banyak pertanyaan. Muncul nanti banyak pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau begitu, mana yang lebih besar? Allah apa aras? Tidak ada pertanyaanku pada masa dulu. Ini jelas Allahu Akbar, itu kadang lah aras. Kalau godang Allah berarti tidak cocoknya di aras, berarti dia sedang membayangkan. Berarti dialah yang tasbih itu, dialah yang musabbih itu, dialah yang menyerupakan. Padahal ayat laisa kamitslihi
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar, samiul alim, maha mendengar. Maha mendengar itu saja, itu ada sifat manusia. Manusia juga sami'an basir. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Terus apa semua? Faja'alnahu min nutfatin amsyajin faja'alnahu sami'an. Hu di situ insan. Berarti insan sami'an basir. Allah sami'un. Oleh karena itu, menolak dengan alasan seperti tadi itu tidak tepat. Karena dibawa hukum makhluk kepada hukum Allah. Banyak juga yang lucu-lucu. Ada gaya cendekannya. Manusia kalau berada di satu tempat, pasti kita bisa mengatakan bahwa dia di dalam sesuatu atau di luar sesuatu. Sekarang kita berada di dalam masjid karena kita makhluk. Nanti kita akan berada di luar masjid. Maka salah satu dari sifat makhluk itu adalah ada dalam sesuatu atau ada di luar sesuatu. Kalau memang makhluk seperti itu, Allah tidak mungkin. Maka kata mereka menyimpulkan, maka Allah tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Allah tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Itu lah ada Allah jadi dah. Tidak ngawur dah. Kenapa bisa datang kesimpulan itu? Karena berawal dari menilai makhluk. Pasti ada sesuatu. Sifat makhluk yang lain bergerak. Kalau dia bergerak maka berpindah. Kalau begitu berarti Allah tidak seperti itu. Maka Allah tidak diam dan tidak bergerak. Ini tidak cocok dengan makhluk macam itu. Karena tidak diam dan tidak bergerak, maka ditolak pula lah sifat nuzul. Rabbuna yanzilu ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Oh, kok tidak mungkin turun? Kalau turun berarti bergerak, pindah meninggalkan aras. Kira-kira pada saat dia mengatakan itu, dia sedang membayangkan menyerupakan Allah atau tidak? Sedang menyerupakan. Tabayang di awak tu di kursi, kosong kursi sudah tu. Padahal untuk Allah tidak bisa diseperti itu kan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, itu semua bagian dari syubhat dalam berakidah. Banyak contoh nanti itu. Sayangnya adalah berujung pada penolakan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Manusia, makhluk itu adalah berubah-ubah. Yang namanya makhluk pasti berubah-ubah. Manusia mau makan, kene, godang, mati. Itu perubahan. Kalau pohon tumbuh, besar, berbuah, mati. Berubah-ubah. Pokoknya asal namanya makhluk pasti berubah. Awak catlah dinding masjid kah? Apalah merek cat tu? Tu kan cat itu selama? Ndak. Satu saat warna akan berubah. Kenapa? Nya makhluk.
Kalau memang makhluk berubah-ubah, maka Allah tidak boleh berubah. Maka muncullah satu sifat mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan baharu. Kalau baharu ada fisik, baharu ada fisik, ada tangan, ada kaki, dan itu bisa berubah-ubah. Fisik kadang sakit, kadang sehat. Itu semua adalah bagian dari perubahan. Maka berarti Allah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan baharu. Sampai di sini betul enggak? Betul. Karena Allah mesti berbeda dengan baharu. Allah tidak berubah-ubah. Allah tetap. Tidak ada perubahan pada Allah. Karena kalau terjadi perubahan berarti baharu. Sampai di sini betul. Sayangnya mukhalafatul lil hawadis dijadikan dalil atau cara untuk menolak apa yang ada dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Ada nas, tapi ada kaidah akalnya. Ditolaklah nas ini untuk mengedepankan ini. Ini yang dimaksud dengan taqdimul aqli ala nas. Apa contoh nas? Contohnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekallah wajah Allah. Kok ndak mungkin, pasti ndak wajah loh. Kalau wajah sama dia jawab. Kalau wajah sama jo tiawak tu sapurnya buir. Akalnya tadi itu. Karena Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang dikatakan oleh Allah dalam Quran ini hanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Allah. Bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbuka lebar. Oh, itu ndak tangan dah. Ndak mungkin Allah punya tangan. Pada saat dia bilang tidak mungkin Allah punya tangan, dia sedang membayangkan tangan dia. Situlah salah. Allah nggak bisa dibayangkan. Walillahil matsalul a'la. Tidak ada perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh dibayang-bayangkan. Karena laisa kamitslihi syai'un. Tapi haruskah kita meyakini ada? Jawabannya iya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Apakah akan kalah nas ini oleh kaidah akal tadi? Kalau kita tolak yang ada di ayat, berarti kita lebih mengedepankan akal daripada nas. Inilah subuhat yang luar biasa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan begini, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Berarti Allah punya tangan. Banyak yang tidak siap untuk menerima ini, bahkan akidah ini dianggap sebagai akidah yang menyimpang, dianggap akidah yang salah. Katanya tidak ada sanadnya. Akidah ini berhenti pada Imam Ibn Taimiyah. Setelah itu tidak ada sanadnya. Itu kebohongan besar. Saya minggu yang lalu mendapatkan satu buku yang sangat berharga. Ini tentang akidah. Syarhus Sunnah. Ditulis oleh Imam Al-Muzani. Ini murid utamanya Imam Syafi'i. Siang malam sama Imam Syafi'i itu. Dia ambil semuanya dari Imam Syafi'i. Aqidatan wa ibadah. Persoalan akidah, persoalan ibadah, semua boleh ambil dari Imam Syafi'i. Ini bukunya. Ada ta'liqahnya dari Syekh Abdul Razak Al-Badar. Apa isi salah satu dari isinya? Kalau seandainya kita mau lihat dan jujur
Tapi biasanya ahlul kalam tidak pernah mau menjadikan buku seperti ini sebagai referensi. Kenapa demikian? Nyendak samo jonan yakini lah. Justru yang tidak punya sanad itu adalah yang akidah yang dimunculkan oleh ahlul kalam. Tidak pernah sampai ke Nabi. Karena Nabi tidak seperti itu. Apa kata beliau tentang Allah? Saya penggal saja, saya ambil saja penggalan kalimatnya. Kata Imam Al-Muzani, Allah itu alin ala arsyihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Alin itu ala, tinggi, ala arsyihi, berada di atas arasnya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, tapi dia dekat dengan hambanya, dengan makhluknya, dengan ilmunya. Ini maha tinggi. Apa arti maha tinggi? Tinggi kan? Makhluk yang paling tinggi adalah aras. Di bawah aras ada air. Itu je tak terpikir. Tak terpikir. Ada 7 lapis langit. Di atasnya ada laut. Dan di atas laut ada aras. Ada laut dah tak? Tapi Allah yang bilang wa kana arshuhu 'alal ma. Adalah arasnya Allah itu di atas air. Dan Allah bilang dia di atas aras itu. Maka Al-Muzani mengatakan alin ala arsy, dia maha tinggi. Dia tinggi, berada di atas arasnya. Oleh karena itu keyakinan yang mengatakan Allah ada di mana-mana secara zat itu salah, menyimpang, tidak cocok dengan akidah Nabi. Oh, kan ada ayatnya Ustaz, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini penjelasan Al-Muzani. Danin bi ilmihi, yang bersama kamu itu ilmuhu, ilmunya. Itulah keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Dan itu pula keyakinan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Allah itu istawa ala arsyihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu berada di atas aras dan ilmunya ada pada semua tempat. Ada enggak tempat yang Allah enggak tahu? Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi sendiri. Yang lebih dekat itu apa? Zatnya kah? Ilmunya kah? Kalau untuk zatnya pakai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena zat Allah itu maha agung, maha mulia, maha tinggi, tidak mungkin dia berada di mana-mana. Kalau berada di mana-mana berarti Allah bisa ada dalam perut awak. Allah ada dalam pawi itu. Allah ada di toilet tu. Mustahil. Tapi ilmunya Allah tahu enggak. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menceritakan dekat itu selalu diawali dengan kata ilmu. Kan yang ayat tadi, ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Diawali dengan kata ilmu, wa huwa ya'lam. Dia mengetahui. Semua ayat yang menceritakan Allah dekat selalu diawali dengan ataupun diakhiri. Innallaha bima ta'maluna basir. Maha melihat, dia mengetahui. Karena memang tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah dan tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Dia teloteng itu ada samu indak kikio. Ada ndak? Pasti dak ada. Allah tahu ndak? Mana yang dokek kalau tenggawa atau Allah? Allah. Inyo nan dokek. Nyo bere pasti. Hah? Coba Pak Imam pegang jenggot. Nah, berapa lembar dah? Tentu. Allah tahu tak?
Siapa yang ledokek ke janggut orang Allah atau Allah. Itu arti yang tadi itu. Jadi bukan zat. Tidak mungkin bertentangan antara ayat dengan ayat. Mustahil. Di satu sisi Allah bilang istawa alal arsy. Di satu sisi dibilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tidak kan mungkin bertentangan lah. Maka perlu dilihat bagaimana para ulama menafsirkan, tapi ulama yang muktabar, jangan ulama kalam. Karena kalau ulama-ulama kalam cenderung menggunakan akalnya, bahkan menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Oh, kau tidak ikut maka sudah dengannya. Maka diartikanlah istawa menjadi istaula. Tentu tidak yang pertama mengarti itu. Mu'tazilah. Namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Itu tuh yang pertama yang memaknai istawa jadi istaula. Itu nak nyebut itu akidah Nabi lah, waduh. Nah, itu bukan akidah Nabi. Karena Nabi tak pernah menjelaskan seperti itu. Nabi meyakini, yakin dia Allah di atas aras, yakin dia Allah punya wajah. Apa bukti yakin? Doa beliau. Ada doa Nabi. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, di akhirat kelak izinkan untuk menikmati indahnya wajahmu yang mulia. Itu enggak, itu apa arti wajah kah? Enggak wajah doh. Nya banyak bekok subuhat doh. Kalau memang wajah yang enggak hancur, itu tangan hancur. Kan wayabqa kullu shay'in halikun illa wajah. Segala sesuatu hancur kecuali wajah. Itu cik wajah aja. Allah menyebutkan wajah itu maksudnya adalah zat secara keseluruhan. Zat secara keseluruhan. Karena Allah punya zat. Saya beri contoh hadis. Ada hadis Nabi bunyinya begini. Man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sebanyak 70 tahun perjalanan. Allah jauhkan wajahnya. Itu cik wajah aja jauhnya. Yang badan kan enggak. Jadi siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, sehari jadilah berpuasa karena Allah. Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun perjalanan. Itu cik wajah aja yang jauhnya. Cik jawab ya. Badan lu enggak. Wajah jauh tuh badan masuk neraka. Oleh karena itu, subuhat-subuhat itu jika dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai semuanya. Karena subuhat itu datang dari akal. Sementara Al-Quran Sunnah itu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fitnah subuhat yang luar biasa yang akan merusak agama kita dalam kehidupan ini. Maka perlu kita menjaga iman kita secara baik, kembalikan semua kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari. Hanya ada bertanya kah? Ada pertanyaan? Jadi untuk materi saya kira saya cukupkan sampai di sini. Dua fitnah besar di akhir zaman, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Syahwat merusak wilayah hati dan syubhat merusak wilayah akal. Syahwat disebabkan oleh mendahulukan hawa nafsu daripada Al-Quran, sedangkan syubhat mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita terjebak kepada dua fitnah itu. Kalau ada di hadapan kita, bertahanlah di atas kebenaran. Berat mungkin, panas mungkin, tapi tidak apa-apa. Pegang terus. Biarlah tangan melepuh, asalkan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Ya, baik. Ada sebuah hadis datang dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Sesungguhnya kami berarti sahabat, generasi sahabat, nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami mempelajari iman dulu sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Tsumma nata'allamul Qur'an fayazdadu imana. Setelah itu kami mempelajari Al-Qur'an, dan dengan mempelajari Al-Qur'an bertambahlah keimanan kami. Maka yang pertama sekali adalah iman. Pertama sekali adalah bagaimana kita mengenali Allah, bagaimana kita mengenali Rabb kita, siapa yang harus kita sembah, kenapa dia yang harus kita sembah. Itu adalah bagian dari persoalan iman yang harus kita kuasai sebelum kita mempelajari berbagai macam bentuk pengetahuan-pengetahuan lain yang ada dalam Al-Qur'an. Setelah itu nanti belajar Al-Qur'an, dan dengan itu iman bisa bertambah. Nah, oleh karena itu kewajiban pertama itu adalah iman, percaya kepada Allah, bukan memperdebatkan siapa itu Allah. Kalau diawali dengan perdebatan siapa itu Allah, jangan-jangan pada akhirnya kita tak sampai pada kesimpulan dan tak punya keyakinan. Kalau sudah perdebatkan dulu. Ketika dikatakan la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, kewajiban pertama percaya, bukan untuk mencari. Karena dalam konsep Mu'tazilah, dan juga seperti yang dikatakan juga oleh Al-Juwaini dalam sebagai pengembang akidah Asy'ariyah, itu mengatakan yang pertama bukan mengimaninya, tapi an-nazaru. An-nazar itu apa? An-nazar itu menganalisa. Dianalisa dulu, dicai-cai dulu. Itu yang banyak dipegang oleh orang-orang hari ini. Kadang-kadang beralasan pula dengan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan nampak bulan, enggak kan? Aku Tuhan dan gini. Bosan hilang bulan di pagi enggak do bulan kan? Tabi'lah matahari di siang. Hadza Rabbi hadza akbar. Ikut Tuhan dan gue ikut lebih godangnya. Kalau tiba malam hilanglah matahari. Dijadikan itu sebagai alasan untuk menganalisa kemudian meyakini. Kan menganalisa, namun mencari Tuhan kan, dipelajari dulu, enggak, percaya dulu karena Allah yang menyampaikan. Allah langsung menyebutkan. Maka kewajiban kita adalah untuk mengimani secara pasti, terang, tegas, tanpa ada keraguan. Itu dulu menjadi tugas yang pertama. Ketika itu sudah dimiliki, baru nanti dikembangkan dengan berbagai macam bentuk ilmu dan analisa yang mudah-mudahan akan dapat memperkokoh atau mengokohkan keimanan yang kita miliki. Oleh karena itu Rasulullah SAW di awal-awal dakwahnya semua ia menyampaikan, dan ayat yang turun juga adalah memperkenalkan siapa Rabbnya, siapa yang menciptakan, nanti akan kembali kemana,
Itu semua bagian dari iman. Apa ayat pertama tuh? Iqra. Iqra itu ayat tauhid. Iqra itu ayat akidah. Karena di ayat itulah Allah menyebutkan bahwa Dia Khalik dan insan makhluk. Itu tidak sesuai baca aja dulu. Karena sebagian menjadikan ini ayat adalah ayat ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang menghargai ilmu. Ayat pertama aja Iqra mah. Tidak salah rupanya Islam memang menghargai ilmu. Tapi saya ingin katakan, Iqra itu ayat tauhid. Karena disitulah Allah mendudukkan kedudukan Dia sebagai Khalik dan insan sebagai makhluk. Maka bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Siapa yang diciptakannya? Khalaqal insan, yang telah menciptakan insan. Berarti Allah Khalik, insan makhluk. Itu ayat pertama. Dan itu ayat akidah, ayat iman. Nah, ayat-ayat pertama itu semua hubungannya dengan Allah, dengan hari kiamat. Nanti kita akan kembali ke mana, akan ada pertanggungjawaban. Surat yang kedua turun apa? Siapa yang tahu? Surat yang kedua diturunkan. Surat Al-Muddatsir. Nah, kata Bapak ada hadiah katanya. Ada hadiahnya? Silakan diambil. Mau Quran atau mau buku, ambil silakan. Pilih. Quran, ambil. Surat Al-Muddatsir itu surat yang kedua diturunkan. Apa salah satu dari isi yang ada dalam surat Al-Muddatsir? Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin, semua diri, semua jiwa, bima kasabat, dengan apa yang telah dia lakukan, rahinah, bertanggung jawab nanti di akhirat. Nah, itu yang dimulai. Berarti kehidupan kita tidak berhenti sampai di dunia, tetapi nanti akan berujung pada kehidupan akhirat, dan itu yang abadi. Bahkan tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan. Semua kita di akhirat akan mempertanggungjawabkan. Itu di antara isi. Dan itu di awal-awal ayat yang diturunkan. Nah, oleh karena itu persoalan iman. Setelah itu milikilah ilmu apapun. Terima kasih. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Buya atau Ustaz yang saat meninggal dunia wajahnya tersenyum, padahal dia beribadah tidak sesuai sunnah? Kita tidak mesti menilai wajah orang yang tersenyum, wajah apa yang meninggal itu kita mendoakan. Mudah-mudahan dia mendapatkan husnul khatimah. Karena akan ada pertanyaan setelah ini. Bagaimana menurut Pak Ustadz dengan seorang Ustadz yang rajin ibadah tapi saat meninggal tidak tersenyum? Banyak ya dia. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Nya kodok maliang dulu. Tapi pas meninggal bukan urusan kita. Apa yang telah dia lakukan itu semua adalah dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harapan kita, doa kita untuk kita semua, termasuk yang sudah meninggal, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyado foto Pak Ustaznya, foto bisa dibuat-buat gini. Banyak itu foto bisa dibuat-buat, karena tidak codenya asli kali foto. Tidak bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi
kita tidak mesti disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Barangkali ada mungkin tanda-tanda atau ciri-ciri dari husnul khatimah. Ada barangkali ciri-cirinya. Tetapi tetap saja bukan sebagai sebuah kepastian, tetap saja di situ ada harapan. Contoh, meninggal di hari Jumat. Banyak nyebut contoh itu. Nabi ya apa meninggal? Hari Senin. Kenapa Nabi tak meninggal hari Jumat? Seharusnya kalau memang itu sebagai tanda-tanda husnul khatimah, Nabi mestinya meninggal hari Jumat. Tapi ternyata dia meninggalnya tidak di hari itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini bukan untuk sesuatu yang mesti kita perdebatkan. Saya tidak mau menilai apapun, siapapun yang meninggal, saya ingin mendoakannya. Asal dia beriman kepada Allah, mudah-mudahan semua ibadahnya diterima, dosanya diampuni dan diberikan tempat yang terbaik karena dia telah menyelesaikan kehidupannya, dan jadikan itu sebagai pelajaran bagi kita. Awak masih hidup lah, entah contoh apa awak kan meninggal, dan kita tidak tahu bagaimana kita akan mengakhiri kehidupan. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan semua kita masuk dalam kategori husnul khatimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Setelah kita sholat fardu, kita kan ada zikir yang berdoa bersama-sama, ada zikir yang berdoa masing-masing. Jadi yang dua di manut juga. Yang kedua di antara yang dua manut keluar rongga manut keluar oke. Saya kira bahasan-bahasan seperti ini sudah banyak dibahas terkait dengan berjamaah atau bersama-sama. Itu ada di antara ulama yang membolehkan jika tujuannya adalah untuk mengajar. Jika tujuannya untuk mengajar makmum. Banyak makmum yang alun tantu daerah contoh zikir lo, bukan dibaca, kemudian ia memperdengarkan. Bahkan ada hadis bahwa Rasul memperdengarkan bacaan zikirnya, tapi bukan memimpin, memperdengarkan agar sahabat mendengar. Bahkan termasuk di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikut mengatakan bahwa amma idza kana min babit ta'limi fa huwa hasan. Adapun jika tujuannya untuk mengajar maka baik. Berarti kan hukum asalnya kan tidak jahat. Itu yang bisa kita pahami. Hukum asalnya berarti dengan sir, tidak dengan menjaharkan. Tapi jika ingin diperdengarkan tujuannya untuk taklim, maka itu baik. Tapi kalau taklim tentu terbatas loh. Ndak kan taklim tauhid je dah, ndak kan dia jauh tauhid, ndak tiba-tiba pandai dah. Kalau lah pandai berarti ndak lah kan? Cuma kadang-kadang sayangnya tidak lagi sekedar menjadi taklim, tapi dia anggap sebagai itulah yang sunnah. Kalau ndak dibuat contoh tu, itu bagian dari fitnah syubhat. Jangan pegang tu, karena bagian dari fitnah syubhat. Tapi jika diperdengarkan untuk mengajar, silakan. Kalau doa sendiri, kalau kita tengok riwayat-riwayat yang ada, Nabi memang kalau seandainya dia sudah selesai mengimami, dia menghadap ke belakang dan dia tidak tidak lagi menghadap ke kiblat dalam artian untuk berdoa. Bahkan ada riwayat selesai sholat, Nabi menghadap belakang, tapi kemudian dia menyandar di bagian depan mihrabnya. Sambil berzikir. Nah, maka doa setelah fardu pun bukan menjadi bagian dari rangkaian sholat. Tapi bolehkah berdoa? Kalau pertanyaan boleh ya enggak apa-apa, kan itu adalah berdoa setelah berbuat kebaikan. Bisa kita menjadikan sebagai tawassul dalam amal soleh. Maka berdoalah apa yang ingin kita minta. Tidak usah wakilkan kepada orang lain. Karena wakil kepada orang lain kadang tidak alun tantu lah yang dibaca dia nyodok inginkan. Awak masing-masing kan punya keinginan kan. Ada yang nak kayo,
Ada yang nak copek naik pangkat. Ada yang nak nambah bini. Aku bagi kan? Imam tu tak sesabu itu kira-kira. Maka mintalah masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang nak minta? Minta. Allah membolehkan kita untuk memintanya. Disuruh malah dia. Nah, jadi sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alah wasabui tadi mah. Alah wasabui tadi mah. Kan lah wasabui tadi kan? Alah, tanya kok engkau. Baik. Jazakallah khair. Ada lagi? Silakan. Itu ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ucapkan, katakan, punya sikap sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Kenapa demikian? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua akan diminta pertanggungjawaban. Itu ayat Al-Quran. Itu tidak dalil akal dulu. Itu namanya nas Quran. Berarti itu dalil nakli. Yang akal itu adalah ketika menggunakan logika dan rasio kita di dalam menetapkan sesuatu. Dan dalam kajian maqasidus syariah dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah, tidak ada satu pun hukum yang ditetapkan oleh akal. Tidak ada. Hukum semuanya ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Akal hanya memahami hukum. Jadi akal fungsinya hanya memahami, bukan menetapkan hukum. Karena hukum syar'i itu milik Allah. Allah yang menetapkan. Paham? Nah, kalaupun nanti ada akal, tapi pasti akan didukung oleh dalil-dalil yang lain, baik Quran secara umum atau hadis-hadis Nabi secara umum. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat, ada ilmu yang bisa kita terima. Jika itu benar, itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi jika itu salah, itu karena kebodohan dan karena kelemahan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuni. Yang salah-salah itu abaikan saja. Itu karena kebodohan saya. Tapi jika ada yang benar, itu semata-mata karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar